Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arashi Balia Azizi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dengan NIM 4324024. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana baik definisi maupun pembagian atau jenis-jenis kode etik yang berkaitan dengan jurnalistik. Di sini saya akan menjelaskannya untuk memenuhi persyaratan tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah jurnalistik dengan dosen pengampu Bapak Asrul Harahap MSOS. Di sini saya akan membahas tentang kode etik jurnalistik, yang dimana kode etik jurnalistik adalah suatu peraturan yang harus dipenuhi oleh seorang jurnalis untuk menjadi seorang jurnalis yang sesungguhnya. Dalam artian yakninya jurnalis harus memahami langkah-langkah yang harus dibuat dalam baik dengan membuatkan berita, baik dengan menerbitkan maupun langkah-langkah yang harus dilakukan agar dapat menjadi seorang jurnalis yang sesungguhnya. Saya akan mendefinisikan mengenai kode etik jurnalistik. Yang pertama dulu, pasal pertama, wartawan Indonesia itu harus bersikap independen, menghasilkan sebuah berita yang akurat, berimbang, yang tidak bertekad buruk. Yang kedua itu pasal kedua, wartawan Indonesia menempuh tata cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Intinya, seorang wartawan itu harus profesional dalam menjalankan tugas, baik dengan tugas mendapatkan berita, membuat berita, maupun mempublish berita tersebut agar menjadi berita-berita yang sesuai standar dengan jurnalistik. Berikutnya itu pasal ketiga, wartawan Indonesia itu selalu menguji berbagai informasi yang didapatkan, memberitakan secara berimbang, tidak menyampurkan fakta dan opini, yang selalu menghakimi serta menerapkan asas praduga yang tak bersalah. Maksudnya di sini adalah dalam membuat suatu berita itu seorang jurnalis itu harus bersikap secara adil, tidak berpihak kepada siapapun, baik itu dalam media aja sendiri dalam bekerja maupun dalam internal maupun eksternal. Dia harus adil bersikap dalam membuat dalam suatu berita tersebut. Berikutnya itu adalah pasal keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Makna di sini kawan-kawan itu seorang jurnalis itu harus membuat dan mempublish berita itu tidak bersifat bohong atau bersifat dengan nyata gitu. Karena sesuai yang saya pelajari bahwasanya seorang jurnalis itu harus mendapatkan suatu berita agar dipublish itu syaratnya yakninya mendapatkan 2 orang saksi atau lebih. Nah, jadi dengan saksi tersebut maka berita itulah dapat benar-benar sebuah berita. Berikutnya itu pasal kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Nah, maksudnya di sini kawan-kawan, seorang jurnalis itu membuat berita dan menyampaikan berita itu mereka tidak memaparkan identitas atau sejenisnya gitu. Misalkan kita rujuk kepada contoh demonstrasi kemarin, adanya seorang ojol yang terlandas lah begitu kan. Seorang ojol itu diberitakan dia tidak ditulis namanya, hanya misalkan inisial, dan juga namanya itu disembunyikan agar tidak terjadinya asusila-asusila lainnya. Berikutnya itu pasal ke-6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Intinya di sini wartawan itu tidak menyalahkan profesi dan tidak menerima uang apapun dari luar begitu. Berikutnya itu pasal ke-7, wartawan Indonesia memiliki hak tidak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Ini kawan-kawan itu berhubungan dengan pasal kelima tadi, yang tidak menyampaikan ataupun menyebarluaskan identitas seseorang maupun yang ada di dalam beritanya. Berikutnya itu pasal ke-8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, dan jenis-jenis lainnya. Nah, jadi gini kawan-kawan, misalkan ada suatu isu berita, itu misalkan di media ini maraknya seorang suku yang ada di Jawa Barat, suku Baduy.
Nah, mereka itu menyiarkan berita, namun mereka itu tidak, oh ini suku ini menyeleneng dari ajaran maupun itu. Mereka hanya menyiarkan suku tersebut autentik dan juga lain-lainnya. Itu mereka juga harus melindungi suku tersebut sebagai jurnalis. Berikutnya di sini kawan-kawan itu pasal 9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadi kecuali tentang kepentingan politik. Nah, di sini kita bisa lihat ke berita podcast misalkan kan. Di sana podcast itu adalah seorang tokoh-tokoh yang diwawancarai, misalkan mereka itu tetap ada batasan-batasan yang harus mereka wawancari maupun mereka menerima pesan tersebut. Apa terkecuali itu adalah masalah politik. Karena masalah politik ini kawan-kawan itu bersifat terbuka, umum dan tidak bisa dibohong-bohongkan. Karena sesuai dengan pasal sebelumnya ini seorang jurnalis itu berhak membuat berita dan tidak bisa berita tersebut bersifat hoax begitu. Berikutnya itu pasal 10. Wartawan Indonesia segera mencabut, merajal dan memperbaiki berita yang berkeliru, yang tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembicara. Nah, kita contohkan kepada kasus Trans 7 dahulu yang mencerminkan pondok pesantren itu, bahwanya media dinilai oleh massa itu mencerminkan tokoh tidak bagus kepada sebuah pondok pesantren. Nah, di sini media juga berhak untuk berminta maaf kepada publik bahwa perilakunya tidak pantas dan telah melanggar hak-hak atau batasan dalam sebuah dunia jurnalistik. Berikutnya itu adalah wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Dan hubungannya adalah dalam pasal 1 tadi, ini menjadi wartawan itu tidak mudah, harus profesional dan paham sebuah langkah-langkah baik dalam mendapatkan, membuat maupun menyiarkan berita tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.